Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan senjata betul buat orang yang beriman. Doa. Dengan doa kita kemudian terhubung terus kepada yang Maha mengatur jagat ini. Kepada yang Maha berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Dengan doa, saudara pun memposisikan sebagai hamba Allah yang perlu banget kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa menjadi tanda kita beribadah kepada Allah bahwa Tuhan kita adalah Allah. Saudara lihat. Allah Subhanahu wa taala kan melihat ya. Sini Allah nih. Kemudian Allah melihat kita manusia punya kebutuhan. Harusnya manusia mencari Allah. Dan Allah pun tidak segan-segan turunkan kepada kita manusia. Kapan Allah turun kepada manusia? Paling tidak di pertengahan malam, di 2/3 malam, di 1/3 malam. Paling tidak pada saat tahajud Allah datang kepada kita, bertanya kepada kita, mana yang punya hutang? Mana yang pengen dinaikin karirnya? Mana yang pengen diberikan jodohnya? Mana yang ingin diberikan modal? Mana yang pengen dibangunkan rumah? Mana yang pengen dibukakan cabang 2, 3, 4, 5, 6 buat usahanya? Mana mereka-mereka yang sedang ketakutan, aku berikan keamanan. Mana mereka yang perlu dengan duit, aku berikan dia duit. Mana mereka yang perlu kesehatan, aku berikan kesehatan. Allah datang kepada manusia. Sebaliknya kita pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib 5 kali sehari plus. Tapi Allah ini nggak ada. Ketika saudara manusia punya kebutuhan, yang saudara cari adalah manusia-manusia yang lain. Sesungguhnya Allah ngeliatin gitu perilaku Anda. Anda datang nih misalkan ke si A. Allah nggak diajak-ajak nih. Kan yang menghadirkan kebutuhan kan Allah ya. Yang menghadirkan kebutuhan kan Allah. Allah bilang kenapa nggak nyari aku yang memberikan kebutuhan, malah nyari si A. Allah ngeliatin gitu. Cakep banget buat saudara kalau saudara punya kebutuhan datangnya kepada Allah yang Maha memberikan kebutuhan. Saudara punya rumah, bolong sini, bolong sini, bolong sini, tembok pada retak, kamar kurang, maka saudara berpikir adalah renovasi. Allah ini nunggu sebenarnya Anda kembali kepada Allah untuk minta direnovasi. Tapi Anda nggak perlu sama Allah. Yang Anda perlukan tuh duit. Ini dalam kerangka hasbi Allah ya. Kita nggak perlu duit, kita perlunya Allah. Sombong Ustadz, kita perlu duit juga enggak? Allah aja. Saya alhamdulillah sekarang masuk hotel mana aja nggak bayar. Beneran. Dibayarin panitia. Nggak perlu beli mobil, enak dijemput. Itu kan Ustadz. Emang gua nggak ada dulunya apa? Kan ada dulunya. Dulunya itu pengaruh kepada hari ini, kira-kira begitu. Saudara juga akan sama aja. Kehendak Allah berdiri di atas semua kehendak. Lihat, mau renovasi, yang saudara bilang apa? Kita perlu duit nih Pak. Kita perlu duit nih Mah. Jadi kita harus hemat, kita harus irit, kita harus nabung. Kalimat itu benar tapi cacat. Maka Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah 129, Fakul hasbiyallah, katakan cukup Allah saja. Jadi ketika ada pembicaraan antara seorang suami dan istri, Dek, ntar malam kita bangun malam, kita berdoa sama Allah. Allah yang udah ngasih kita rumah, masa nggak bisa ningkatin jadi 2, ngelebarin jadi lebar, ngeluasin jadi luas. Salat malam deh. Begitu malam bangunin istri, bangun. Allah udah nungguin. Bener loh. Nah, ini bukan kuburan ya, ini gambar tempat tidur. Oke, ada kakinya deh.
Sebenarnya jam 2 atau jam 3 Allah ini udah di sini nih. Allah udah di ruangan kita. Dan datangnya tuh sama pasukannya, sama malaikat-malaikat yang agung, yang mulia. Allah liatin kita gitu. Jangan saudara bayangkan seperti apa gitu. Tapi ini penglihatannya dengan iman. Allah bilang, "Kom, bangun. Katanya rumahmu mau aku renovasi. Bangun. Ayo bangun." Terus kita bangun nih. Dek, bangun dek. Allah udah datang tuh. Ayo kita sholat. Subhanallah. Ente geber 40 hari ini. Sholat malam tanpa putus. Insya Allah rumah tetap bocor. Tembok tetap retak. Kamar tetap satu. Emangnya wajib bagi Allah ente udah sholat malam lalu Allah harus kabulin? Enggak. Cara kerja Allah bukan cara kerja kita. Dipindahin ke Surabaya. Sampai Surabaya, alhamdulillah disiapin rumah dinas. Kamar 3, ada carportnya, ada mobil dinas. Anak di sekolahin di komplek itu. Selesai. Cara kerja Allah jangan didikte sama saudara. Udah sampai ke situ mah, udah serahkan kepada Allah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Paham tuh? Salat mah. Istri di belakang, cakep banget, cakep. Jangan begini posisinya nih, jangan begini nih. Ini ente. Oke. Nih. Ini istri ente. Duduk nih di depan siapa coba? Di depan analis kredit. Malu banget kan? Jadi Pak, kita ini punya rumah. Kita mau tingkatin jadi 2. Bisa nggak kita pinjam dari Bapak? Ini jaminannya. Dilihat nih masih analis. Di mana rumahnya? Dekat Ustadz Yusuf Mansur. Yusuf Mansur. Mana Ketapang? Iya, Tangerang sana. Berapa harga rumah Bapak? Kalau NJOP sih kira-kira 1 juta kali ya semeter. Terus rumah Bapak? Di situ ada catatannya. Oke, 200 meter. Berarti 200 juta ya. Bapak mau minjem berapa? Kalau bisa sih kita minjem 100 juta deh. Ya sudah, kalau gitu kami pelajari dulu. Ini checklistnya. Saudara harus mengisi semua daftar ini. Dan kemudian kembali lagi kira-kira 2 minggu dari sekarang. Makasih ya. Baik Pak, makasih. Sama istri nih, istri gue salaman kan. Makasih Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hina ente. Jadi manusia hina gitu. Nggak cakep. Ngomongnya sama Allah aja. Sambil sujud, cakep gitu. Ngomongnya sama Allah sambil sujud. Samain, ngomongnya samain. Bedanya di sini Allah nih. Posisi gue posisi tahiyat gitu kan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Istri di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami punya rumah nih. Sama nggak? Mau ditingkatin jadi 2. Kamar juga mau ditambah. Terus ada lapangan lagi belakang nih. Istri bilang, "Bang, jangan kelewatan, masa lapangan disebut juga? Lapangan bola." Diam, sekalian mumpung depan Allah. Kita minta lapangan bola kita beli. Buat Allah mah kecil. Ya terserah abang yang doa lah, sama amin doang. Ya Allah, ini mau ditingkatin jadi 2. Kamar mau digedein, tanah belakang mau dibeli. Rob, engkau yang punya duit. Engkau yang punya kekuasaan. Bikin saya sama istri saya berhak atas ini. Kita janji deh ya Allah, kita bakal bangun malam terus, bakal duha terus. Biar kata nih rumah nantinya jadi, saya tetap tidak akan menghentikan. Terus checklist deh. Apanya di checklist? Ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Lakukan. Sebagaimana saudara akan kembali lagi minggu depan, ketemu lagi sama analis kredit, ketemu lagi sama keputusan bank, pemutus bank. Seperti itu pula saudara datang ke Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi, minta lagi terus gitu. Saudara mulia itu begitu. Kenapa? Karena hasbi Allah. Ustaz, kalau gitu ente nggak setuju kalau kita berutang sama bank? Bukan nggak setuju, caranya yang aneh nggak setuju. Kalau emang harus ngutang juga, ngutanglah setelah bilang sama Allah. Bilang sama Allah kira-kira begini, ya Rob, saya mau ke bank nih, boleh nggak? Gitu dong, izin sama Allah. Ya, kita akan kembali setelah berikut ini. Silakan. Baik, pemirsa, kita ini kan hamba Allah ya.
kita bukan budak siapapun. Kita adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi budak siapapun. Jadilah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bisa bilang hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, maka sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk berdiri tegak gitu. Tidak bergantung pada siapapun. Bahkan saya mah suka bingung pemirsa kalau ada orang ngomong begini. Gue mah percuma bertetangga sama orang kaya yang itu tuh. Nggak pernah ada ngasihnya. Barangkali dia salah nggak perhatian sama ente pada yang susah. Tapi ente lebih salah lagi. Kenapa berharap sama orang kaya? Perhatian ya, perhatian. Kalau kita ini punya masalah, terus kita datang sama orang. Sebenarnya kan orang itu juga punya masalah yang sama. Lo nggak percaya? Coba aja datang. Di list nih, daftar orang yang bakal ditelepon. Wah, ya kan? Kita mesti bayar utang nih. Satu nggak ke data, Allah nggak lo data. Oh salah banget. Udah salah beribu-ribu salah dah tuh. Nomor 1 Allah, nomor 2 Allah, nomor 3 Allah, nomor 4 Allah, nomor 5 Allah. Nggak ada yang lain kecuali Allah. Dialah hasbi Allah. Hasbi Allah. Cukup bagi Anda semua itu adalah Allah. Nggak perlu yang lain. Perhatikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Somatnya ada. Dari siapa nih? Dari Yusuf. Oh Sof, ada apa? Ngutang lagi. Belum ngomong udah disekak. Ngutang lagi, ampun. Sama orang begitu bos. Cuma nama Allah yang ente diterima terus. Dosa ente memenuhi 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ente datang ngadu minta tolong, tetap ditolongin Allah tuh. Haji Somad coret. Ente datang lah nih ke Haji Rahman. Assalamualaikum. Salam. Ada bapaknya. Dari siapa? Dari Yusuf. Pak, telepon. Dari siapa? Dari Yusuf. Tanya Yusuf mana tuh? Yusuf mana Pak? Yusuf Mansur. Yusuf Mansur Pak. Oh bilang bapak nggak ada. Paling mau ngutang tuh. Ente datangnya sama manusia, begitu judulnya. Tapi Allah mah ya baru ente, baru terbersit keinginan. Kayaknya harus ke Allah nih. Allah udah standby nungguin ente. Allah tuh. Allah tahu nih, ente mau datang nih. Malam-malam begini nih sambil tidur. Ya Allah, bangunin deh. Ntar malam saya mau doa gitu. Apalagi duduknya begini gitu di pinggir tempat tidur. Ya Allah, bangunin saya mau datang kepadamu ya Allah. Allah bangunin. Anak ente lah kakinya nyemplak ke ente gitu, tak gitu, terus kencing, cer. Sempurna tuh, pasti bangun ente tuh. Allah nungguin ente. Coba kalau manusia lari, dimintain tolong lari, mana ada sih manusia yang tahan? Dimintain tolong melulu, nggak ada. Haji Somad coret, Haji Rahman coret. Ada berapa tuh daftar? Ada 10 nama, nggak ada kapok-kapoknya. Telepon lagi. Haji apa sebutnya? Haji Abdul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf ya? Gitu. Iya Haji Abdul. Beneran nih. Gue lagi susah nih. Lo bisa nggak pinjemin gue duit? Ya. Gue baru mau minjem duit. Lo lagi jatuh minjem sama gue. Tuh gue pikir lo ada duit. Gue lagi susah nih. Tuh. Kalau kita datang sama orang, pasti orang itu punya masalah juga. Datanglah kepada Allah. Dialah Rabbul Arsyil Azim. Dialah Rabbul Arsyil Azim. Allah ini yang punya arasy, yang punya dunia dengan segala isinya. Datang kepada Allah, Allah akan beri kepada saudara semua. Insya Allah. Jangan kemana-mana. Hari ini kita akan kembali lagi setelah berikut ini. Silakan. Saudara-saudara, kita masih berbicara tentang hasbi Allah. Ini berarti yang ketiga ya, hasbi Allah yang ketiga. Saudara bikin daftar nama,
orang-orang yang bakal saudara datengin. 1 fulan, 2 fulan, 3 fulan, sampai terakhir. Biasanya saudara akan mencari Allah kapan? Setelah mentok nih di sini. Barulah saudara mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus tidak? Bagus. Namanya masih kembali kepada Allah. Jangan sampai sama sekali tidak kembali. Tapi kapan saudara mau belajar? Kalau nunggu mentok saudara baru kembali kepada Allah. Harusnya di mana? Nomor 1 Allah. Nomor 2 Allah. Nomor 3 Allah. Nomor 4 Allah. Dan seterusnya Allah, hasbiyallah. Cuman Allah saja yang aku cari, gitu. Saudara nggak bakal tuh. Jadi apa kalau kata bahasa Betawinya? Nggak sopan sih bahasanya ya. Kira-kira begini deh. Pak, maaf, di depan ada tamu. Siapa namanya? Yusuf. Ya suruh tunggu deh. Sama Allah nggak bakalan begitu. Ente duduk dah tuh. Pojokan begini modelnya. Duduk gitu ya. Sampai teler-teler saudara. 2 jam tuh tuan rumah nggak keluar-keluar. Ya salah ente. Coba kalau ketemu Allah dijamu sama karpet halus. Enggak. Ruang tunggu yang lega sekali kayak masjid, maksudnya masjid. Dijamu dengan salat sunnah qobliyah, salat sunnah ba'diyah, dijamu dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Kalau ente datang sama manusia, belum tentu dibukain pintu gerbang. Jangan salah datang saudara. Paling 4 kan, ente datang yang keluar anjing minum. Wow, waduh, subhanallah lah. Udahlah, ente datang ke Allah aja. Hasbi Allah, cukup Allah saja. Bahwa nanti Allah menunjukkan jalan, Anda harus ke Haji Rahman. Kalau nanti Allah tunjukin jalan, Anda harus ke Haji Abdul. Biarlah itu Allah yang mengatur. Tiba-tiba di depan Anda berdiri gitu Haji Abdul Somad. De Yusuf, rumah kamu Masya Allah ya. Bagus, bolong di mana-mana. Matahari nggak pakai halangan masuk. Iya Pak Haji, yang penting kita ada gentengnya dah. Kalau cuma bocor 1-2 aja mah wajar kali. De Yusuf, saya ada perlu sama kamu bisa? Ada apa Pak Haji? Anak Pak Haji ini mau ke Amerika. Enggak ada temennya. Amerika. Depan sih kagak bisa bahasa Inggris Pak Haji. Enggak penting. Karena bahasa Inggris selesai sama anak saya. Anak saya udah bisa. Anak saya mah cuma pengen ada temennya doang. Bagaimana kalau kamu pergi? Selama kamu pergi, istri kamu biar tinggal sama Pak Haji, sama Bu Haji. Di belakang ada rumah tuh. Nanti selama kamu nemenin tuh anak Pak Haji 3 bulan 4 bulan di Amerika sono, ya, atau sebulan nanti begitu, gimana nantinya? Nanti Pak Haji renovasi rumah kamu gimana? Tuh dia, ade aja jalannya pokoknya. Ntar Allah yang aturin. Sekarang Maya, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Coba pemirsa, bilang bareng-bareng, ayo. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Ada pengen apa aja ke Allah. Ada butuh apa aja ke Allah. Jangan pernah datangin orang dalam keadaan saudara meminta pantang. Bahkan seorang anak ke orang tua pantang minta. Allah saja. Katakanlah cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kepadanya lah aku berserah diri. Dan dialah Rabb Arsy yang maha agung. Shadaqallahul azim. Kita baca 7 kali yuk. Sebagai penutup acara kita pada pagi hari. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Apapun yang saudara lakukan, kalau emang harus ngutanglah. Tapi hasbi Allah, ke Allah dulu, ya. Jangan sampai langsung ngutang.
Saudara pengen berobat, berobatlah. Tapi hasbi Allah. Cukuplah Allah bagi Anda semua. Berobat sebagai ikhtiar saudara saja, bukan sebagai Tuhan. Bila mana Anda pengen mendatangi adik-adik Anda, kakak-kakak Anda, teman-teman Anda, datangi mereka. Teman datangi juga adalah silaturahim. Tapi jangan mendatangi mereka. Jangan menjadikan mereka sebagai Tuhan Anda semua. Cukuplah Tuhan itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.